Alhamdulillah, ikhwani wa akhwatina fillah izzakumullah. Pada kesempatan ini kembali kita bersama untuk membahas tentang bukti-bukti ukhuwah kita. Dan pada kali ini kita akan membahas tentang bukti ukhuwah yang selanjutnya, yaitu tahadu tahabu, kata Nabi. Hendaklah kalian saling memberi hadiah, insya Allah kalian akan saling mencintai. Akhi fillah izzakumullah, saling memberi hadiah atau rajin memberi hadiah itu akan menimbulkan rasa cinta di antara kita. Hadiah itu punya pengaruh yang sangat besar. Semakin mempererat cinta dan mempersatukan hati, juga akan memperbaiki hubungan kita jika ada masalah. Itulah sebabnya kenapa di dalam salah satu syariat, yaitu kurban, kurban itu tidak semata-mata diperuntukkan untuk mereka yang fukara, yang fakir atau miskin. Tetapi kurban itu juga diperkenankan untuk diberikan, dihadiahkan. Ya, ada 3 cara kita mendistribusikan kurban itu. Kita makan, kita hadiahkan, dan kita sedekahkan. Mungkin ada di antara tetangga, sahabat kita yang sebelumnya ada masalah hati dengan kita, maka dengan mengirimkan daging kurban, atau kita melaksanakan hadis ini, tahadu, tahabu, kata Nabi, saling menghadiahkanlah kalian agar kalian saling mencintai. Jadi, keutamaan atau pengaruh yang dimunculkan oleh saling menghadiahkan itu mempererat cinta, mempersatukan hati, memperbaiki hubungan, ya. Kemudian ketika kita mendapatkan hadiah, maka berusahalah kita untuk membalasnya. Ini jangan sampai kita hanya hobi dihadiahi, tapi kita tidak suka, tidak hobi, tidak semangat untuk menghadiahi pula. Sebab Rasulullah bersabda, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqbalul hadiyata wa yusibu 'alaiha. Masya Allah. Jadi dalam hadis Bukhari ini, Nabi itu ternyata biasa menerima hadiah, tapi biasa pula beliau itu membalasnya. Jadi kita selama ini begitu bahagia mendapatkan hadiah, tetapi berpikir enggak kita kalau kita itu punya hutang untuk menghadiahi pula. Perasaan kita saja demikian, ya, seolah-olah kita itu punya hutang. Nah, akhirnya azakumullah, kemudian ketika kita menerima hadiah, ya, maka suasana hati kita itu bukan cuma senang, ya, tetapi muncul husnuzan gitu, muncul baik sangka, ternyata dia itu tidak seperti yang kubayangkan. Dia itu tidak seperti yang ku tuduhkan gitu. Dia itu bukan tidak seperti yang selama ini, ya, dia itu tidak baik di mataku. Tetapi akhirnya jazakumullah, kalau kita lihat keutamaan hadiah ini, ternyata Rasulullah itu tidak menerima sedekah, ya, tetapi beliau menerima hadiah. Nabi itu menerima hadiah tetapi tidak menerima sedekah. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda ketika disodorkan makanan, maka beliau bertanya, apakah makanan ini berasal dari hadiah atau sedekah? Ya, kalau itu sedekah, maka beliau berkata, kalian makan saja. Ya, jadi kalian makan saja makanan itu, kata Nabi. Namun kalau makanan tersebut adalah hadiah, maka kemudian Rasulullah pun menyantapnya. Jadi Nabi itu tidak ingin mengambil hak-haknya orang fakir, orang miskin, yang mana biasanya orang yang mau memberi itu dengan niat sedekah, memang itu diperuntukkan kepada mereka yang membutuhkan. Tetapi kalau hadiah, hadiah kepada siapa saja, tidak harus dia membutuhkan, tetapi meskipun ia mampu, meskipun ia lebih kaya daripada kita, maka dia berhak mendapatkan hadiah kita. Hadiah itu tidak melihat kepada strata ekonomi kita, tetapi hadiah kalau infak, maka dia akan melihat kepada kondisi membutuhkan atau tidak kita.
Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau menerima sedekah, tetapi beliau sendiri menerima hadiah. Dari Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima hadiah dan tidak menerima sedekah. Ini banyak sekali hadis-hadis yang lafaznya sama ya dengan hadis ini. Kemudian Rasulullah itu pun senantiasa menerima sedekah meskipun sedikit. Tidak ada perasaan dongkol, ya, tidak ada perasaan mangkel, tidak ada perasaan kecewa, tidak ada perasaan kok sekian, kok segini, ya. Jadi sedikit atau banyak maka hadiah itu harus diterima. Mari kita perhatikan satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana Rasulullah ini ketika ia sebutkan pada wanita, ya nisa al muslimat, kata Rasulullah, la tahkiranna jaratu li jaratiha walau firsina syad, ya. Jadi wahai wanita muslimah, tetaplah memberi hadiah pada tetanggamu walau hanya kaki kambing yang diberi. Jadi meskipun itu hanya sekedar kaki kambing, maka berilah hadiah. Jangan melihat hadiahnya, begitu pula yang menerima jangan melihat hadiahnya. Tetapi hargailah, hormatilah, maklumilah, ya, kebersihan hatinya, kepeduliannya, empatinya. Ya. Jadi tetaplah memberi hadiah meskipun kita memiliki jumlah yang sedikit. Sebab di dalam hadis ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, dan ini para wanita, ya, wallahu a'lam, ini kenapa Nabi secara khusus memanggil wanita. Wahai wanita muslimah, kata Nabi, la tahkiranna jaratun li jaratiha, ya. Tetaplah kalian memberi hadiah pada tetangga, walau firsinah syat, walaupun itu dengan kaki sapi, kaki kambing, ya. Jadi ini bertanda bahwa tetaplah kita itu senantiasa memberi hadiah pada tetangga atau pada siapa saja sahabat kita, ya, meskipun itu sedikit. Daripada tidak sama sekali kan mendingan ada meskipun sedikit. Kemudian tadi sudah kita sampaikan bahwa hadis yang menjadi topik bahasan kita ini hadis tahadu tahabu, kata Nabi. Saling memberi hadiah maka kalian akan saling mencintai. Jadi ternyata menimbulkan rasa cinta ini, ya, disebut dengan hadiah ini. Banyak sekali di antara kita itu awalnya membenci, awalnya curiga, tapi ketika kita dihadiahi, maka disitulah hilang semua kecurigaan kita itu. Kemudian akhifil azzakumullah, dalam hadis yang lain tentang hadiah ini menjadi sarana untuk mempererat ikatan cinta kita, maka Nabi pula bersabda di hadis yang lain, tasafahu yadhhabul ghil, kata Nabi. Tasafahu yadhhabul ghil wa tahadu tahabu wa tazhabu syahna. Jadi saling bersalamanlah, maka kalian akan hilang di hati kalian kedengkian. Jadi kenapa kita diminta untuk senantiasa bersalaman ketika berjumpa dan berpisah? Sebab salaman ini dalam hadis ini, tasafahu yudhabul ghil, dia akan menghilangkan ghil di hati kita. Dengan jabat tangan itu kedengkian, dendam, hasad, ya. Mudah-mudahan Allah hilangkan. Kemudian watahadau, kata Nabi, ya, tahadau tahabu, ya. Watahadau tahabu. Jadi saling memberi hadiahlah kalian, maka akan saling mencintai. Jadi akhirul azzakumullah, inilah diantara manfaat hadiah itu. Kemudian hendaklah hadiah itu senantiasa diterima, jangan ditolak, meskipun itu sesuatu yang mungkin kita tidak butuhkannya, tetaplah diterima. Kalau itu hadiah, meskipun nanti hadiah itu kita sedekahkan lagi atau kita hadiahkan lagi kepada yang lain. Kalau memang kita tidak butuh, maka tetap terima untuk mengapresiasi, menghormati pemberian orang lain, teman kita,
dan kita katakan di hadapan dia itu seolah-olah kita butuhkan itu, kita bergembira dengan menerima itu. Meskipun pada akhirnya kita hadiahkan kepada yang lain karena memang kita tidak butuhkan, misalkan. Jadi jangan sampai kita menolak hadiah. Di dalam hadis Nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa Nabi bersabda, kata beliau, ujibud da'iya wa la taruddul hadiyata wa la tadribul muslimina. Terimalah hadiah, jangan menolaknya. Coba antum perhatikan hadis ini, Nabi sampai mengatakan jangan ditolak. Terimalah hadiah. Kemudian janganlah kalian menyakiti kaum muslimin. Nah, berarti orang yang tidak menerima hadiah itu di antara cara kita untuk menyakiti seseorang. Sampai hadiah tentang ini disambung dengan ungkapan uji buddha ya wala tarudul hadiyata wala tadribul muslimin. Ya. Terimalah hadiah, jangan ditolak. Ya. Dan jangan kamu menyakiti hati orang beriman. Jadi akhi fil azakumullah, jangan sampai kita menolak hadiah. Kemudian hadiah yang sedikit tetap diterima, sebagaimana pula kita jika diberi hadiah yang begitu banyak. Maksudnya itu tetap ada rasa gembira, ada wajah yang sumringah, ada kebanggaan kepada apa yang menjadi yang diberikan kepada kita itu, Masya Allah, kita apresiasi, kita puji. Ya, bukan hanya pada orangnya, tetapi barang yang dia berikan itu memang seolah-olah kita butuhkan gitu, untuk menjaga perasaannya. Nah, di dalam hadis ini disebutkan oleh Nabi, lau du'itu ila zira'in au qura'in la ajabtu walau uhdiya ilayya zira'un au qura'un la qabiltu. Masya Allah. Kata Nabi, kalau aku diundang untuk menghadiri undangan yang di situ disajikan zira, ya, jadi paha kambing misalkan, aku hadir sebagaimana pula jika aku disajikan qura. Ya, kalau aku diberi hadiah zira, maka aku terima sebagaimana ketika aku diberi hadiah qura. Jadi bagian terkecil dari potongan daging itu atau pahanya, dengan pahanya itu sama perasaan kita ketika menerimanya. Jadi jangan lihat kalau kita dikasih sekian, ya terima kasihnya juga sekian. Kalau dikasih banyak, terima kasihnya juga banyak. Tidak seperti itu. Sedikit atau banyak, terima dengan baik, terima dengan rasa syukur. Kemudian apakah boleh hadiah itu ditolak atau dikembalikan? Nah, ada yang diberi hadiah lantas ia mengembalikan hadiah tersebut. Jadi tadi dengan cara yang terbaik, ya, dalam hadis ini saya akan bahas apakah itu pernah terjadi di zaman Nabi. Salah satunya adalah ungkapan dari Aisyah radhiyallahu anha saat beliau mengenakan pakaian yang bergaris-garis. Lalu beliau memandang kepada garis-garisnya sepintas, maka tatkala beliau selesai dari sholatnya, maka Nabi katakan, idhabu bi khamisati hadhi ila Abi Jahmin wa atuni bi anjibani bi anbijaniyati Abi Jahmin fa inna lahatni anifan an salati. Bawalah pakaianku ini kepada Abu Jaham dan bawalah untukku ambijaniyah Abu Jaham. Sungguhnya pakaian ini telah melalaikan aku dari sholatku. Jadi Nabi pernah memang mengembalikan hadiah itu karena dianggap hadiah ini mengganggu ibadah beliau, mengganggu hubungan beliau dengan Allah. Maka jangan sampai justru kita lalai dengan hadiah, tetapi jika gara-gara hadiah itu ibadah kita tidak punya kualitas lagi karena terbayang-bayang banyak yang memikirkan pakaian yang kita inginkan itu misalkan, ya, maka Nabi katakan, kembalikan pakaianku ini kepada Abu Jahm. Nah, dari As'ab bin Jusam al-Laisi, ia termasuk sahabat Nabi, bahwa ia pernah memberi hadiah kepada Rasulullah SAW
berupa keledai liar saat beliau berada di Abwa atau di Waddan dan beliau sedang ihram. Maka beliau pun menolaknya. Saat berkata, tatkala beliau melihat perubahan raut wajahku karena penolakannya terhadap hadiahku itu, maka beliau bersabda, laisa bina raddun alaika walakinna hurum. Kami tidak menolak karena ada sesuatu atas dirimu, akan tetapi karena kami sedang keadaan ikhram. Jadi kalau kita ingin memberi sesuatu kepada seseorang, lihat kondisinya. Karena pahala hadiah yang paling besar itu adalah hadiah yang dibutuhkan oleh yang menerimanya. Jangan sampai kita memberi hadiah sesuai dengan apa yang kita senangi, bukan apa yang disenangi oleh orang yang akan kita beri hadiah. Dan ini penting sekali, ukhti. Banyak di antara kita memberi hadiah, padahal itu nggak dibutuhkan oleh orang itu. Ya cobalah lihat, saya sering ungkapkan. Betapa banyak di antara kita yang datang ke rumah sakit dengan parcel yang isinya ada kopi, isinya ada ini, ada itu. Padahal yang dia akan dihadiahi itu orang sakit. Yang mana bisa dia menikmati hadiah kita? Maka kalau kita datang kepada orang yang sedang dilanda musibah sakit, yang paling pas adalah doa dan bantuan finansial, bagaimana dia bisa membeli obat dengan apa yang kita bantukan itu. Jadi akhi bilazakumullah, menolaknya Rasulullah di dalam hadis ini karena memang sebab itu tidak bisa. Dia dalam keadaan ihram. Kemudian boleh pula kita menyedekahkan sesuatu terus mewarisinya setelah itu. Ya. Abdullah bin Buraidah dari ayahnya, ia berkata, seorang wanita datang kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, sungguhnya aku menyedekahkan seorang budak wanita kepada ibuku, dan ibuku telah wafat. Lalu beliau bersabda, qad ajarakillahu wa radda alaika fil mirath. Sesungguhnya Allah memberimu pahala dan Allah akan mengembalikan warisan kepadamu. Jadi ceritanya ini anak mau ngasih hadiah kepada ibunya, kemudian ibunya meninggal dunia. Kata Nabi, engkau sudah dapat hadiahnya, kau sudah dapat pahalanya. Meskipun nanti ketika ini sudah menjadi hak ibumu, tetap dia akan menjadi harta waris yang harus kalian bagi dan kamu pun akan menikmatinya. Kemudian boleh tidak kita ini menerima hadiah dari lawan jenis kita? Kita baca hadisnya ya. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala ahdat ummu Khufaid khalatu ibn Abbas ila Nabi sallallahu alaihi wasallam aqitan wa samnan wa aduban fa akala min al-aqiti was samni wa tarqa ad-dabbi. Kemudian Nabi menyatakan takazzuran wa akala ala ma'idati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam walau kana haraman ma ukila ala ma'idati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Abbas ya, radhiyallahu anhu, ia berkata, bibiku Ummu Hufaid pernah memberikan hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa mentega, keju dan daging biawak. Maka beliau makan keju dan menteganya dan beliau meninggalkan daging biawaknya karena merasa jijik. Kemudian makanan yang dihidangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimakan oleh para sahabat. Jika dhab itu haram, maka niscaya kami tidak akan makan hidangan Rasulullah. Jadi Nabi itu memang tetap menerima hadiah itu, tetapi beliau tidak makan, maka beliau jadikan sebagai jajan untuk dimakan oleh para tamu beliau. Jadi karena yang ngasih ini Ummu Hufaid, maka dibolehkan kalau kita dihadiahi oleh lawan jenis kita, asalkan satu syaratnya, tidak menimbulkan godaan, tidak menimbulkan fitnah. Ya. Kemudian jangan sampai pula kita meniatkan hadiah kita itu agar dibalas, agar kembali dengan yang lebih baik. Nah, ini memang innamal a'malu binniyat. Ya, sesuatu itu tergantung dan Allah yang paham niat kita. Karenanya jangan sampai kita mengharap hadiah itu dikembalikan dengan atau dibalas. Nah, ini suasana hati yang memberi hadiah ya. Al-aidu fi hibatihi kal kalbi yaqi, kata Nabi. Tsumma ya'udu fi qai.
fi qaihi. Orang yang meminta kembali hadiahnya sebagaimana atau sama dengan anjing muntah lalu menelan muntahannya sendiri. Nauzubillah, ya astagfirullah. Jadi akhi fillah azakumullah, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa ikhlaslah memberi hadiah. Jangan sampai kita itu mengharap hadiah kita itu dibalas dengan yang lebih besar, dengan yang lebih baik. Ya. Kemudian dari hadis bin Umar, tidak halal bagi seseorang, kata Umar, memberikan sesuatu pemberian kemudian ia memintanya kembali kecuali ayah pada apa yang ia berikan pada anaknya. Jadi kalau ayah itu boleh, ya, Anda boleh minta kembali. Permisalan orang yang memberi hadiah lantas ia memintanya kembali seperti anjing yang makan. Lalu ketika ia kenyang, ia muntahkan, kemudian ia, mohon maaf, ia telan kembali. Kemudian jangan sekali-kali kita itu mengungkit-ungkit hadiah yang telah kita beri. Di dalam firman Allah dalam surah Al-Baqarah 263, lan tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Jangan engkau batalkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya. Jadi meskipun kita sudah memberi hadiah dengan banyak kepada semua orang, maka tidak boleh kita ceritakan itu dengan bangga. Nah, akhi fillah azakumullah, berikutnya dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, ada 3 orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah. Masya Allah. Ada 3 orang yang tidak akan pernah diajak bicara oleh Allah. Nauzubillah, ya. Yaitu tidak akan memandangnya juga, ya. Tidak akan menyukainya, bahkan Nabi katakan bagi mereka itu azab yang pedih. Maka Rasulullah SAW pun kemudian beliau mengulangi, ya, sampai 3 kali itu ucapan itu, bahwa benar-benar ia rugi. Siapa mereka ya Rasulullah? Maka beliau menjawab, al-musbilu wal mannanu wal munafiku sil'atahu bil khalif wal kadzib. Jadi orang yang isbal, orang yang mengungkit terus apa yang ia sedekahkan. Ya, ini yang menjadi patokan kita pada yang kedua ini, wal mannan, ya, wal mannan. Mannan itu orang yang mengungkit-ungkit apa yang telah ia sedekahkan. Kemudian yang paling penting lagi adalah nggak cuma kita ngasih hadiah sesama teman, tetapi ngasih hadiah suami istri. Ya, semakin memberi hadiah maka kan semakin langgeng cinta, ya, antara keduanya. Sebagaimana Nabi juga sabdakan di dalam sebuah sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'an, wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah, fa in tibna lakum an syai' minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Berilah mas kawin atau berilah hadiah kepada wanita yang kamu nikahi sebagaimana pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan pada kamu bagian dari mas kawin itu dengan senang itu dan senang hati, maka makanlah. Jadi akhi fillah azakumullah, kita menikmati hadiah kita pun itu dibolehkan. Alhamdulillah, akhi fillah azakumullah, itu bahasan kita tentang hadiah, ya. Dan bagaimana jika kita diberikan hadiah dari non-muslim, ternyata boleh, ya, boleh sekali, ya. Sebagaimana di dalam Al-Quran surah Al-Mumtahanah ayat 8, kita boleh menerima hadiah dari non-muslim. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa tukhrijukum min diyarikum an tabra'uhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Masyaallah. Disebutkan di sini bahwa mereka yang Allah tidak melarang, ya, kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangi kamu. Jadi di dalam surah Al-Mumtahanah ini Allah tidak melarang kita berbuat baik kepada siapa saja selama dia itu tidak menyerang kita. Dia kafir zimmi, ya, atau dia bukan kafir harbi, maka kita boleh saling menghadiahkan, ya, meskipun berbeda akidah.
Insyaallah demikian hadanallahu wa iyyakum ajmain. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.